Pengguna media sosial mempublikasikan video ledakan di Ukraina setelah Rusia melancarkan operasi militernya ke Ukraina. Dalam video, rangkaian ledakan terjadi di dekat sebuah lapangan udara dan juga depot bom di Mirhorod, wilayah Poltava, Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovich, melaporkan serangan Rusia telah menewaskan sedikitnya 40 orang. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sedikitnya 5 pesawat, 2 helikopter, dan 5 tank milik Ukraina hancur akibat serangan Rusia. Donetsk dan Luhansk adalah wilayah di timur Ukraina yang diduga menjadi tempat bercokol kelompok-kelompok separatis pro-Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan pihaknya tetap membuka pintu diplomasi. Namun langkah Moskow mendeklarasikan kemerdekaan pada wilayah Donetsk dan Luhansk dianggap fatal hingga sanksi pun berbondong-bondong dijatuhkan. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa kemarin mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi putaran pertama pada Rusia setelah Moskow mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah yang merdeka dari Ukraina. Menurut Trudeau, lewat sanksi ini maka warga negara Kanada tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang ada di wilayah Donetsk dan Luhansk. Kanada juga akan melarang warganya membeli surat utang Rusia. Inggris juga memberlakukan sanksi terhadap 5 bank asal Rusia, yakni Russia East Bank, Genbank, Transvies Bank, dan Black Sea Bank. Miliarder asal Rusia Gennady Timchenko, Igor bersaudara, dan Boris Rotenberg juga akan mendapatkan sanksi. Miliarder Timchenko yang merupakan pemegang saham utama Bank Rusia dianggap ikut berperan dalam destabilisasi Ukraina setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014. Timchenko adalah sekutu dekat Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut masih menahan diri dalam menjatuhkan sanksi, namun tidak menutup kemungkinan apapun jika skala penyerbuan Kiev terjadi lebih besar. Jerman telah menangguhkan rencana untuk membuka pipa Nord Stream 2 yang membawa gas dari Moskow ke Berlin. Kebijakan ini adalah paket sanksi yang dikenakan pada Rusia setelah mengerahkan pasukan ke bagian timur Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya mengumumkan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia berupa membekukan pinjaman Rusia, membekukan lalu lintas transaksi di 2 lembaga keuangan besar di Rusia, salah satunya Bank Militer Rusia. Jepang juga ikut-ikutan menjatuhkan sanksi ke Rusia terkait serangkaian tindakan negara itu ke Ukraina. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan tindakan Moskow adalah pelanggaran yang tidak bisa diterima karena mencederai kedaulatan Ukraina dan hukum internasional. Sejumlah sanksi yang dijatuhkan Jepang, di antara yang melarang penerbitan obligasi Rusia di Jepang, membekukan aset-aset milik individu asal Rusia, serta larangan melancong ke Jepang.